Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya semua dalam keadaan sehat. Pagi ini saya akan memberikan renungan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan tema gereja kita kali ini tentang pemberitaan Injil. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah, kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui renungan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami, memberikan pengertian kepada kami sehingga kami paham akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan terlebih dahulu kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya para muridnya bisa atau berani dalam memberitakan Injil. Siapa yang bertugas dalam memberitakan Injil? Tentunya kita semua, orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita semua untuk berani memberitakan Injil. Nah, berita apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Tentunya berita tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita semua umatnya yang mau percaya. Kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan bermacam-macam orang sakit, berkuasa atas iblis, berkuasa atas alam, dan Tuhan Yesus berkuasa atas nyawa seseorang. Nah, dan kita juga memberitakan bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semuanya. Jadi semuanya apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus di dunia ini harus kita sampaikan kepada orang yang belum mendengarnya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana cara kita memberitakan Injil? Apakah kita harus menjadi seorang pendeta dulu? Apakah kita harus sekolah teologi? Apakah kita harus menjadi penginjil dulu? Atau kita harus orang yang pintar yang bisa memberitakan Injil? Tuhan Yesus hanya menyuruh bahwa kita semua anak-anak Tuhan harus berani memberitakan Injil tanpa kecuali. Berarti di sini siapa saja harus bisa memberitakan Injil. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memberitakan Injil? Tentunya bisa dalam bentuk sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita mengenal
firman Tuhan, yaitu tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari 9 buah-buah roh atau perbuatan baik itu bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih bisa menunjukkan atau bisa menjadi Alkitab yang terbuka yang bisa dilihat orang. Itulah cara yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam memberitakan Injil, ya. Dan lebih-lebih kalau yang punya kelebihan atau talenta dalam menyampaikan firman Tuhan bisa menggunakan itu, ya, tentunya dengan mengandalkan Roh Kudus, karena kita hanya bisa menyampaikan, sedangkan Roh Kuduslah yang bisa mengubah hati seseorang yang belum percaya menjadi percaya. Jadi dalam memberitakan Injil hendaklah kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, merasa pintar, merasa berani, merasa rajin, merasa bisa mampu melakukannya sendiri, ya. Jadi semuanya itu Roh Kuduslah yang bekerja. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 15, saya akan membacakannya. Ini merupakan contoh kisah Petrus dan Kornelius dalam memberitakan Injil. Nah, banyak sekali kalau kita baca semuanya, ya. Saya akan membacakan sampai ayat 15. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon dan tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya, seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 siang. Tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makannya disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak
yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian firman Tuhan. Jadi dari contoh kisah Cornelius dan Petrus, ya, Cornelius adalah seorang perwira Itali, ya, dia terkenal saleh, baik hati, suka bersedekah, suka rajin berdoa, ya. Cornelius saat itu terkenal sebagai orang Yahudi yang paling baik, ya. Kira-kira jam 3 petang Cornelius mengalami suatu penglihatan. Malaikat Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Yope dengan menyuruh 3 hambanya untuk menemui Simon Petrus yang saat itu sedang berada di rumah Simon si penyamak kulit yang di daerah Yope tersebut. Nah, pada saat ketiganya melakukan perjalanan, kira-kira jam 12 siang, Petrus sudah lapar dan sambil menunggu tersedianya makanan, Petrus berdoa naik ke atas dan dia mengalami penglihatan juga. Dia melihat selembar kain lebar yang keempat sudutnya terikat yang berisi bermacam-macam binatang haram. Dan malaikat Tuhan menyuruhnya untuk memakan binatang-binatang haram tersebut. Petrus menolaknya karena ia merasa belum pernah makan binatang-binatang haram tersebut, ya. Dan malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa apa yang sudah dihalalkan oleh Allah janganlah diharamkan oleh manusia. Petrus saat itu berpikir apa maksud penglihatannya itu. Kemudian Petrus disuruh ke bawah karena di sana ada 3 tamu yang harus ditemuinya, ya. Dan di situ Petrus sudah bisa mereka, ya, menebak, ya, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ternyata bahwa ia harus menerima 3 orang tersebut, dan 3 orang tersebut mengajak Petrus pergi untuk menemui Cornelius, ya. Di sana Petrus harus menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga Cornelius, dan karena Roh Kudus, karena Petrus diberi kuasa oleh Tuhan sehingga Cornelius dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Petrus. Di sini maksud Tuhan ternyata ditepati. Artinya maksud Tuhan adalah jelas melalui penglihatannya bahwa firman Tuhan atau Injil harus disampaikan kepada semua bangsa tanpa kecuali, ya. Baik orang yang dianggap saleh maupun yang orang yang dianggap taat kepada Tuhan maupun yang belum taat harus mendengarkan firman Tuhan atau Injil, ya. Nah, jadi janganlah kita merasa memberitakan Injil itu tidak berguna bagi orang yang belum percaya, tapi itu sangat penting karena janganlah hanya kita saja yang mendapatkan keselamatan, tetapi hendaknya orang lain juga bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui berita keselamatan yang sudah kita sampaikan. Apapun caranya, apapun bentuknya, ya, kita harus bisa menyampaikan Injil, ya. Sebagaimana kemampuan kita, sekecil apapun apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain tentang
jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita minta pimpinan dari Roh Kudus bahwa Tuhanlah yang akan bekerja melalui cerita kita, kesaksian kita tentang siapa Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan bekerja pada orang tersebut, ya. Jadi janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, hendaklah kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang bekerja atas orang lain, sehingga Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dan dapat dimengerti. Amin.